Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Tri Prabowati, mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Lembaga Pendidikan mengenai materi tentang definisi manajemen keuangan menurut teori dan para ahli, tujuan manajemen keuangan, dan fungsi manajemen keuangan. Nah, definisi manajemen keuangan menurut teori dan para ahli. Menurut Rebin Sumardi dan Dr. Suharyono, manajemen keuangan merupakan salah satu dari sistem manajemen secara keseluruhan. Seperti kita ketahui bahwa setiap perusahaan atau organisasi mempunyai tujuan tertentu, di mana untuk mencapai tujuan tersebut mutlak perlu adanya manajemen. Dan menurut Rini Astuti, manajemen keuangan ialah salah satu bidang yang fokus pada penggunaan modal, uang pinjaman, dan dana bisnis lainnya secara efisien dan efektif, serta proses pengambilan keputusan yang tepat untuk memaksimalkan keuntungan dan penambahan nilai suatu entitas. Dalam arti sempit, manajemen keuangan ialah tata pembukuan yang meliputi segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan dalam membiayai organisasi berupa tata usaha dan tata pembukuan keuangan. Nah, sedangkan dalam arti luasnya, pengurusan dan pertanggungjawaban dalam menggunakan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada prosesnya, manajemen keuangan ialah melakukan kegiatan mengatur keuangan dalam menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan ini dapat dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan. Nah, adapun menurut Depdiknas tahun 2000 bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Nah, adapun tujuan manajemen keuangan menurut Kadarman, yang pertama meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Dua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Ketiga, minimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Adapun fungsi dari manajemen keuangan, pertama yaitu perencanaan keuangan. Manajemen keuangan bertanggung jawab untuk menentukan arah keuangan perusahaan. Ini mencakup penetapan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang serta strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua yaitu pengelolaan arus kas. Manajemen keuangan mengelola arus kas masuk dan keluar perusahaan. Ini termasuk mengelola penerimaan dari penjualan produk atau jasa dan pembayaran kepada pemasok, karyawan, serta untuk keperluan operasional lainnya. Tujuannya itu menjaga likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan sehari-hari. Ketiga yaitu pengambilan keputusan investasi. Fungsi ini mencakup evaluasi dan seleksi investasi yang optimal untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajemen keuangan menganalisis proyek-proyek investasi yang potensial, mempertimbangkan risiko dan tingkat pengembalian serta memutuskan proyek mana yang layak dikejar. Keempat yaitu pembiayaan. Manajemen keuangan menentukan cara terbaik untuk membiayai kegiatan perusahaan. Ini melibatkan pemilihan sumber dana seperti utang, ekuitas, atau instrumen keuangan lainnya. Tujuannya untuk memaksimalkan nilai perusahaan sambil meminimalkan biaya pembiayaan. Kelima yaitu manajemen resiko keuangan. Fungsi ini melibatkan identifikasi penilaian dan pengelolaan resiko kesehatan finansial perusahaan. Manajemen keuangan berupaya mengurangi dampak resiko dengan menggunakan instrumen keuangan, asuransi, atau strategi lainnya. Keenam yaitu pengelolaan aset. Manajemen keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan aset perusahaan, termasuk inventaris, properti, investasi, dan hutang. Pengelolaan aset yang efektif dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas. Nah, ketujuh yaitu pengawasan keuangan. Fungsi ini mencakup pemantauan kinerja keuangan perusahaan secara teratur. Manajemen keuangan menghasilkan laporan keuangan, menganalisis hasilnya, dan memberikan informasi kepada pihak internal dan eksternal seperti pemegang saham, regulator, dan investor. Yang terakhir yaitu perencanaan pajak. Manajemen keuangan merencanakan strategi perpajakan yang optimal untuk mengurangi beban pajak perusahaan secara sah. Ini melibatkan pemahaman tentang regulasi perpajakan dan memastikan perusahaan memanfaatkan insentif pajak yang tersedia. Baik, itulah hasil pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.
wallahul muwaffiq ila aqwamit